Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi berkaitan dengan teori perspektif mekanistik dalam ilmu komunikasi. Sebelum kita melancong jauh untuk membahas tentang perspektif mekanistik dalam ilmu komunikasi, saya akan menjelaskan apa itu perspektif menurut KBBI. Menurut KBBI, perspektif merupakan sebuah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan tentang sesuatu hal. Adapun pengertian perspektif mekanistis menurut para ahli, yakni Anwar Arifin, mengatakan bahwa perspektif merupakan semacam paradigma atau teori. Di sini perspektif mekanistis lebih didasarkan pada unsur komunikasi, yakni pengirim dan penerimaan pesan. Setiap fungsi komunikasi digunakan, yakni saluran dan lokus. Perspektif mekanistis sudah banyak dianut dan sudah banyak dipilih untuk digunakan sampai sekarang. Perspektif ini didasarkan pada pemikiran filosofi dari ahli fisika pada abad ke-19. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi perspektif mekanistik. Yang pertama, fungsi mekanistik berjalan secara linear dan satu arah. Yang kedua, perspektif mekanistik mengandung arti bahwa unsur-unsur mekanistik terdapat dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, perspektif mekanistik berasumsi tentang cara yang efektif untuk memilih sebuah objek, yaitu memisahkan dan mengamati setiap sub-unitnya. Model perspektif mekanistis komunikasi. Bagaimana sih model perspektif komunikasi mekanistis itu? Berikut gambarnya. Dalam perspektif mekanistis, komunikasi didefinisikan sebagai proses mekanistis, di mana dalam komunikasi terdapat pesan yang mengalir secara terus-menerus, menembus ruang dan waktu, baik dari sumber atau penerima pesan, dan juga bersifat simultan atau serentak, serta saluran sebagai eksistensi empirisnya. Adapun dalam proses komunikasi mekanistis terdapat beberapa komponen, di antaranya adalah saluran, penerima, pesan, sumber, umpan balik, dan juga efek. Berbicara mengenai perspektif mekanistis, rasanya kurang nih kalau kita tidak membahas tentang sifat dari proses perspektif mekanistis itu sendiri. Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis bersifat kompleks atau rumit. Itulah mengapa jenis-jenis komunikasi, termasuk komunikasi dalam perspektif mekanistis ini, sering terjadinya permasalahan nih teman-teman. Dan penyebabnya itu biasanya bersifat situasional, yang artinya setiap permasalahan yang terjadi tergantung dari kondisi atau situasi dari selama proses komunikasi itu berlangsung. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu proses dalam perspektif mekanistis. Nah, proses yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer, yaitu proses komunikasi yang menggunakan lambang atau simbol sebagai media saluran dalam berkomunikasi. Nah, proses yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses ini dia merupakan penyampaian pesan melalui alat atau sarana. Contohnya,
saja jika jarak komunikasinya jauh, maka komunikasinya itu akan menggunakan telepon ataupun surat sebagai media komunikasinya. Oke, proses yang ketiga yaitu proses komunikasi secara sirkular. Nah, dalam konteks komunikasi, proses secara sirkular ini dia merupakan terjadinya umpan balik atau yang biasa kita sebut sebagai feedback yang mengalir dari komunikan ke komunikator yang merupakan suatu respon komunikan terhadap pesan yang diterimanya dari si komunikator. Oke, proses yang terakhir yaitu proses komunikasi secara linear. Nah, komunikasi linear ini dia mempunyai makna yang lurus, yang berarti proses dari satu titik ke titik lainnya itu berjalan secara lurus. Nah, contoh komunikasi bermedia yang berjalan linear itu adalah radio, surat kabar, televisi, dan sebagainya. Oke teman-teman, materi terakhir dari kelompok kami ialah contoh penerapan perspektif mekanistis. Contoh penerapan perspektif mekanistis yaitu teori matematika komunikasi yang diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1948. Shannon mencoba menggambarkan bagaimana proses komunikasi lewat media, lewat teorinya yaitu The Mathematical Theory of Communication. Di dalam teori matematika komunikasi, ia menyatakan bahwa masalah dasar dalam berkomunikasi yaitu dalam proses reproduksi atau penyampaian pesan. Karena di dalam sebuah pesan pasti memiliki suatu maksud tertentu. Demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan salam jika.